matikan, kita silenkan mic-nya, biar tidak ada tumburan. Ya. Oke, saya minta untuk Ibu Erni untuk merekam hasil pemaparan dari saya tentang asesmen diagnostik. Oke, Bu, bisa saya mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengar, Bu? Masih, Pak. Oke, Bapak Ibu, dalam sesi ini kita akan membahas asesmen diagnostik. Sebelum kita membahas asesmen diagnostik ini, marilah kita berdoa demi kelancaran apa yang kita sampaikan nanti berjalan dengan lancar dan dapat kita pahami materi-materi yang kita paparkan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya minta salah satu peserta dari pelatihan ini untuk breakingnya kami minta kepada Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah, silakan Bu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah, bisa dengar suara saya? Halo Bu. Halo Bu. Iya Bu. Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah, bisa dengar suara saya? Masih dengar? Oke, kalau tidak ada yang bisa ice breakingnya, kita lanjut aja dengan materi kita tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik, ya, asesmen diagnostik model kita hari ini. Yang pertama yang kita bahas agenda sesi ini adalah tujuan asesmen diagnostik. Kemudian ada asesmen diagnostik non konektif, ada asesmen diagnostik kognitif. Ya. Kita lihat lanjut ke bawah, itu ada agenda sesi, tujuan asesmen diagnostik dan non kognitif. Asesmen diagnostik dan kognitif. Oke, kita lanjut ke bawah. Tujuan asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Artinya secara umum sesuai namanya asesmen diagnostik itu kita bertujuan untuk mendiagnosa, ya, mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal itu seperti apa. Yaitu yang tujuan dari asesmen diagnostik. Kemudian asesmen diagnostik itu terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Ini tergambar di dalam tabel ini, tergambar dalam sini. Ada tujuan asesmen diagnostik. Yang pertama non kognitif. Yang kognitif kita ketahui ada beberapa poin. Yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial dan emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar karakter serta minat siswa. Itu yang asesmen non kognitif. Sedangkan asesmen kognitifnya mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, itu tujuan daripada asesmen non kognitif dan kognitif. Kita lanjut selanjutnya. Ada asesmen diagnostik non kognitif. Nah, asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, ya, kesejahteraan psikologis dan emosional siswa. Kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah. Kemudian ada lagi kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Kemudian gaya belajar, karakter serta minat siswa.
Itu asesmen diagnostik non konektif awal pembelajaran, dilakukan menggali seperti berikut ya. Ini dia asesmen diagnostiknya non konektifnya di awal pembelajarannya ya. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non konektif adalah ya, yang pertama persiapan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut. Adapun tip keterampilan bertanya, membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Artinya kita harus terampil dalam bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian ini ada asesmen diagnostik non kognitif. Contoh kegiatan persiapannya. Ini kita lihat gambar tabel-tabel di sini. Ibu lihat contoh kegiatannya. Yang pertama yaitu siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Berarti artinya kita membuat gambar atau media, ya, media gambar kepada siswa untuk mewakili daripada emosinya ya. Kemudian siapkan bertanya, ya, itu yang pertama. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Ya, itu pertanyaan yang kita siapkan. Ya. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Itu yang kedua itu membuat pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Ya, siapkan pertanyaannya. Pertanyaan kunci seperti berikut. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian, apa harapanmu? Nah, itu dia yang tentang asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapannya. Tadi kan ada kembali ke sini tahapannya atau tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non kognitif dari persiapan. Sekarang kita lihat dari contoh pelaksanaannya. Bagaimana sistem pelaksanaannya? Sistem pelaksanaannya asesmen diagnostik non kognitif. Ini contoh kegiatan pelaksanaannya, meminta siswa mengekspresikan pertanyaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitas. Bisa saja itu bercerita, menulis, atau menggambar. Itu Bapak Ibu ya. Bisa saja bercerita, menulis, dan menggambar. Itu dia contoh dari kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non kognitifnya. Kemudian ada asesmen diagnostik non kognitif, strategi tanya jawab. Ya, strategi tanya jawab ini seperti itu. Satu, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Jadi pertanyaan itu tidak rancu, artinya pertanyaan itu jelas, mudah dipahami bahasanya, pertanyaan itu seperti apa, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Artinya menyertakan acuan atau stimulusnya informasi yang dapat membantu siswa, untuk menemukan jawaban. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Artinya kita memberikan waktu. Sudah ada pertanyaan, kita berikan waktunya kepada siswa untuk berpikir, ya, untuk menjawab pertanyaannya itu. Ya, kemudian ada saat siswa bertanya. Ini siswa bertanya. Saat siswa menjawab pertanyaan, yang pertama berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Artinya berikan penguatan, bagus, kata penguatan itu kan, mantap. Ya seperti itu, kata-kata penguatan itu seperti mantap, bagus, atau kita pujilah dengan hasil jawabannya. Kemudian memberikan pertanyaan lanjutan, ya. Kemudian mengembalikan fokus. Jadi kita arahkan kembali pertanyaannya apabila jawaban itu menyimpang dari materi yang telah kita ajarkan, dari asesmen itu, dari pertanyaan itu. Kemudian saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa, ya, langsung kita jawab, atau membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan,
mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasikan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Kemudian menunggu beberapa saat. Ya, Bapak Ibu masih di forum ini, Bapak Ibu? Halo, Masih, Pak. masih? Boleh lanjut? Masih Lanjut, Pak. Ingatkan Bu ya, nanti kalau sudah sampai 15-14 menit, nanti Ibu boleh acung atau kemana, waktunya sudah hampir selesai gitu, Ibu ya. Nanti mana tahu nanti saya kelewatan apa Bu, kalau saya udah ngomong nanti tak bisa berhenti gitu. Mungkin ada pertanyaan Bu sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan Bu? Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjut dengan asesmen diagnostik non kognitif tindak lanjutnya? Pak, saya Pak. Ya, Bu. Bagaimana Pak cara membuat draft pertanyaan untuk asesmen kognitif ini? Membuat draftnya ya. Ya. Draftnya Non kognitif bukan kognitif ya. ya. Asesmen Yang sebelum kita jawab Bu ya, bagaimana peserta yang lain bisa memberikan jawabannya atau tanggapannya mengenai pertanyaan dari Ibu siapa tadi Bu? Bu Hairunisa. Ibu Herunisa, ya Ibu Herunisa, bagaimana tanggapannya? Yang lain seperti Ibu Erni, Ibu Nur Hasanah, Mas Pul, Pak Pul ya, Pak Saipul. Ya, bagaimana tanggapan membuat draftnya itu, draft pertanyaannya. Draft pertanyaan dari asesmen diagnostik non konektif ya, Bu ya? Ya, betul. Ada Bapak Ibu? Ada? Ada Bapak Ibu? Bisa Ibu Erni memberikan tanggapan? Halo Bu Erni? Halo? Pak. Ya, Ibu Erni, Ibu Nur Hasanah bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Ibu Hairunisa. Bagaimana cara membuat draft pertanyaan asesmen diagnostik kognitif? Ya. Kognitif apa? Kognitifnya, draftnya. Non Bu. Ya, nonnya. Ya, non kognitifnya. Artinya kalau kognitif ini kan pengetahuan. Ya, Ya. Berarti non pengetahuannya, yang tidak pengetahuannya. Ya, misalnya mungkin ditanya kegiatan anak di rumah gitu. Membuat Aktivitas apa aktivitasnya selama belajar di rumah. Gitu Bu. Ya. Oke Bu, terima kasih Ibu Erni ya, Erni Supia. Ya begini Bu Hairunisa, kalau kita membuat draft itu kan kita membuat pertanyaan itu sesuai dengan materi yang kita ajarkan atau CP pembelajarannya itu apa ya, sesuaikan dengan itu, jangan ada menyimpang. Mungkin seperti itu Bu jawabannya. Nanti kalau lebih kurang jelas nanti saya tanyakan pada instruktur sebelum kita pelatihan sebelumnya. Oke Bu, bisa kita lanjut? Ya, Pak. Halo Bapak Ibu. Lanjut, Oke, Pak. kita lanjut. Oke. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Asesmen. Oke, ini sampai di asesmen diagnostik kognitif lagi Bu ya. Kita anggap aja itu udah, Ibu bisa baca draftnya yang sudah modul diunduh, bisa lihat modulnya. Nanti Ibu baca. Kemudian kita waktunya sedikit nih Bu, Bapak Ibu ya. Ini sedikit saya terangkan. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Artinya berkala itu secara berkelanjutan atau bertahap misalnya. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu yang lain.
Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Ya, ini jadi asesmen apa? Asesmen diagnostik itu bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, kemudian diagnosis dan tindak lanjut. Penting bagi guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Artinya Bapak Ibu, guru itu melakukan asesmen diagnostik kognitif ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajarannya dengan kemampuan, artinya melalui proses, bukan hasil yang kita inginkan, tetapi prosesnya bagaimana. Ya, prosesnya, kalau prosesnya sudah bagus, tentu hasilnya pun sudah bagus. Bukan kita mengejar target kurikulum. Artinya seperti ini Bapak Ibu, anak yang tidak pintar karena tidak ketercapaian kurikulumnya, targetnya, maka kita naikkan nilainya, itu kan tidak menyesuaikan tingkat pembelajarannya. Nah, artinya dia tidak mampu, tetapi nilainya kita tingkatkan. Berarti kita mengejar target kurikulumnya, bukan mengejar proses. Jadi yang di sini ditingkatkan adalah prosesnya, ya, proses bagaimana mendapatkan nilai itu. Itu. Oke, kita lanjut. Asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapan. Buat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2. Pertanyaan sesuai kelas dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian 6. Pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. 2 pertanyaan sesuai kelas dengan topik capaian pembelajaran. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Artinya kalau dia di kelas 2 berarti dia di kelas 3 ya. Itu. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas 2 kelas di bawahnya. Berarti 2 kelasnya di bawahnya. Berarti kalau dia di kelas 4, berarti dia pertanyaan di kelas 2. Berarti materinya itu. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Mungkin ini saja Bu yang dapat saya sampaikan dengan materi asesmen diagnostik dan kognitif, dengan asesmen kognitif. Masih di ruang Bu, masih di ruangan Bu? Masih Pak, Masih Pak. Oke. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu dalam materi ini, karena kita mengingat waktu yang membatasi kita. Mungkin kita akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan bagaimana itu asesmen formatif, asesmen sumatif dalam penerapan program sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari asesmen ini di sekolah kita ataupun di satuan pendidikan kita menjadi lebih baik ke depannya daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin saya akhiri saja Bu materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti dan membaca modul ini. Saya selaku pribadi, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.